Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang membahas barang yang lama ya, sekaligus testimoni ini dari Mang. Ini sudah hampir 4 sampai 5 tahun menggunakan ya docking ini, yaitu docking station ya, desktop external data storage dari Orico. Ini yang serinya DS5003U3. 500U3 lah gitu ya. Nah, ini emang 5B ya, atau 5 untuk 5 harddisk nih. Tujuannya emang membeli ini karena ya sebagai YouTuber ceritanya emang kan banyak video yang dibuat ya. Jadi kalau dipasang di harddisk yang di komputer itu nggak cukup ya. Makanya emang ketika beres video biasanya emang pindahkan ke harddisk eksternal nih. Biasanya di luar ya, emang beli beberapa yang kapasitasnya tinggi ya, dari 3, 4 sampai 6 giga gitu untuk 6 tera ya, untuk menyimpan video-video yang Mang buat untuk diupload ya. Nah, kenapa nggak dipasang di harddisknya dipasang di komputer aja ya, kebanyakan ya kalau sampai pasang 5, kalau enggak itu minimal ya 3 itu sudah kebanyakan. Jadi kasihan komputernya, nanti dia berat ya, powernya juga berat, terus pas loading awalnya juga biasanya berpengaruh gitu ya. Jadi Mang membeli docking ini untuk penyimpanan gitu ya, file-file yang besar, terutama video-video Mang untuk upload di YouTube. Nah, untuk harga ini di e-commerce Mang beli dulu ya, sekitar 1,5 jutaan ya. Tapi anehnya ketika kemarin Mang ngecek lagi, ini harganya justru malah naik ya. Paling murah itu ada yang jual di 2,2 juta itu. Bahkan sampai ada yang 4 juta gitu. Jadi ya kayak harga emas nih kayaknya ya. Makin disimpan makin mahal. Nggak tahu nih kenapa alasannya. Ya mungkin karena barangnya jarang atau kualitasnya bagus sehingga banyak yang pakai. Harganya ini cukup tinggi gitu ya. Sebelum nanti kita bahas mungkin ya, kita akan coba tes. Nanti Mang akan coba copy file sama Crystal Disk Mark ya. Apakah terjadi perbedaan kalau kita pasang langsung di harddisk atau harddisk ya, di ini ya, harddisk yang 6 tera ini di di komputer dengan di ini ya, di Orico gitu. Jadi kan Orico tuh interface-nya pakai USB. Biasanya pasti mungkin ya, biasanya terjadi perubahan lah gitu ya, secara kecepatan. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu spesifikasinya yang di box ya. Ya ini desain untuk 3,5 in ya, yang ini. Walaupun kenyataannya emang bisa pakai yang harddisk biasa, harddisk kecil ya. Harddisk yang untuk laptop yang 2,5 in juga bisa pakai, aman lah, nggak masalah. Terus ini udah USB, ngerti Mang apa maksudnya ya, USB 3, speednya bisa sampai 5 giga ya. Dan magnetic open nih. Jadi di sini juga ada magnetnya. Oke, kita lihat di pinggir ini ya spesifikasinya. Nah, ini dia ya. Pakai magnetic, picture-nya itu pakai magnetic open ya, desain. Terus support yang dock 3,5 ya, in. SATA 1 sampai SATA 3. Support juga untuk intelligent sleep. Jadi dia kalau nggak dipakai dia tidur sendiri gitu ya, berhenti sendiri. Terus ada LED-nya nih ya, yang ini nih. LED-nya 1 sampai 5 plus power ya. Terus ya plug and play lah gitu ya, mudah untuk digunakan. Ini di USB 3 kecepatannya tadi bisa sampai 5 giga, terus bisa reverse compatible ya with USB 1,1 atau 2.0, dan support untuk Windows XP sampai Windows 10. Nah ini kan bahkan ini masih Windows 10 ya. Berarti Windows 11 itu belum keluar waktu Mang beli ini ya. Untuk Mac OS-nya ini bisa di 10,3 atau ke atas gitu. Nah itu ya yang kita dapatkan nanti Orico Bay-nya, power supply-nya, data kabel, dan user manual. Ini kebetulan bekas ya Mang, jadi ya udah hilang ya. Udah hilang, udah Mang pakai lama ini ya. Nah ini dia spesifikasinya ya. Modelnya DS500U3. Nah, ini ada dimensinya ya, 220 mm ya untuk
Panjangnya, untuk lebarnya di 140 cm dan untuk tingginya di 190 ya cm ya, atau 19 cm. Jadi ininya 19 cm. Kita coba buktikan aja ya, kita coba ukur. Oke, kita geserkan dulu. Ini 19 ya. Ya, kurang lebih lah 19 cm gitu ya. Terus tadi lebarnya itu di 140 ya. Nah, ini 14 sentian ya. Sama panjangnya itu ada di 22 cm ya. Nah, ini 22 cm itu ya. Jadi sesuai lah kurang lebih ya dengan aksesoris-aksesorisnya. Terus selanjutnya untuk SATA-nya itu SATA 3 ya. USB-nya juga USB 3, ini bisa transmisinya bisa sampai 5 GB ya. Terus ada nanti kita lihat ya di belakangnya itu ada USB tipe A ke tipe B ya. Panjangnya 1 meter yang kita dapat nih. Nah, ini dia ya. Memang sekalian perlihatkan aja ya. Jadi kita dapat kabel yang USB A ke tipe B. Nih tipe B ini kayak ini ya. Ini gak susah nih nyarinya. Kalau ini rusak juga harus nyari online lah biasanya ya. Terus kita juga ya tadi ya kompatibel SATA, harddisk dan juga Windows dan Linux. Itu ya yang kita dapat nih, yang kita menurut spesifikasi di boxnya ya. Nah, kita lihat yang kita dapat tadi ya. Ini dia adapternya. Tadi selain B-nya ini ya, dockingnya itu kita dapat adapternya. Ini untuk adapternya itu inputnya di 100 sampai 240. Jadi untuk di Jepang pun ini aman ya. Outputnya di 12 volt 6,5 ampere ya. Ini adapternya. Ini ada indikatornya. Oke. Nah, ini colokannya menarik ya. Nah, ini kayak gini. Colokannya menarik kayak ini, nanti dicolokkan ke sini. Nah, lubangnya ya. Jadi ini kalaupun rusak ini juga agak susah ya. Karena bukan colokan biasa, ini pakai colokan yang 4 jarum seperti ini. Itu ya. Nah, kalau kabel yang lainnya ya sama lah. Ini kayak kabel untuk printer Epson, Canon nih kayak gini ya. Bisa diganti lah. Kita ganti. Tadi sama kabel yang tadi ya. USB A ke B. Kayak gini ya. Ini yang agak menarik, pertama USB-nya yang agak susah nanti kita kalau rusak, sama powernya ya. Ini powernya juga dengan 4 titik ini, jarum ini agak susah nih nyarinya. Kalau rusak kita harus nyari lagi ke Orico-nya gitu ya. Oke, itu ya yang kita dapat. Nah, sekarang kita lihat spesifikasi atau yang di B-nya. Yang itu pertama tadi ya, kita dapat indikator, bukan, ada indikatornya gitu. Dari power sampai indikator harddisk 1 sampai 5. Ini kalau harddisk terpasang di 1 nanti dia nyala satunya gitu ya. 2 kalau dipasang di 2 kita nyala 2-nya dan seterusnya gitu. Itu bagian depannya. Nah, ini bagian bawahnya ya. Ini bagian bawah ini ada kipas nih. Kipas ini kayaknya 12 inch ya. Cukup gede juga nih kipas untuk pendinginkan ya. Pendinginan. Jadi di sini tuh ada kipas nanti ke board ya, ke board untuk ngebaca si harddisknya. Ini bagian belakangnya ada tadi ya tombol power. Ini ada USB tipe B ya, yang untuk masuk data, sama power di sini. Kabel power ini nyoloknya ke sini gitu ya. Oke, nah bagian atas. Nah, ini kalau buka ya seperti ini ya. 1 2 3 4 5 nih, 5 bay. Atau 5 dock. Nah, ini tuh ada magnetnya ya. Nah, di sini di ujung-ujung ini tuh, nah ini ada magnet nih. Jadi ketika dimasukkan tuh ngunci dia. Nah, guys, tuh kan sampai bisa keangkat nih si itunya, karena di sininya ada magnet. Jadi cukup kuat lah gitu ya, mencengkeram. Nah, untuk memasukkannya, ini di dalamnya kelihatan mungkin ya. Mana ya, sebentar. Nah, itu ya. Nah, itu ada
untuk apa namanya soket harddisknya kita tinggal masukin aja. Jadi si apa namanya si gambarnya ini ngadapnya ke sini ya. Jadi yang bagian ini tuh ngadapnya ke docking depan nih. Nanti masangnya jadi seperti ini nih. Ya. Nggak susah lah karena terlihat nanti. Kita masukin sini ya. Satu. Ini contoh Mang yang kebetulan pegangnya 3 harddisk ya. 2, 3 ya. Nah, gini. Jadi masuk semuanya itu bisa sampai 5 bay atau 5 harddisk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bisa dimasukkan harddisk yang kecil juga ya. Yang 2,5 in. Ini kebetulan Mang sebentar ya. Kita cari dulu. Oke, ini ya yang 2,5 in. Ini walaupun sebenarnya ini rusak ya. 320 giga nih. Ya. Jadi bisa juga dipasang yang kecil seperti ini ya. Sama prosesnya kita masukin sini ya. Nah, dia masuk nanti. Cuman ya agak dalam ya, ketutup lah gitu ya. Itu ya cara penggunaannya dan beberapa spesifikasinya. Dan untuk testimoni dari Mang sendiri, ya ini sangat membantu ya, sangat berguna lah untuk Mang ketika digunakan, terutama ya tadi ya untuk menyimpan harddisk atau data-data yang besar yang nggak mungkin harddisknya dipasang terus di komputer gitu ya. Ya, jadi Mang kopikan ke harddisk di eksternal ini untuk disimpan sebagai data ya, tersimpan lah. Kalau perlu nanti bisa dipakai lagi. Oke, kita simak ya video dari cara perbandingan dari yang harddisknya langsung dengan pakai docking ini. Oke, ini Mang coba pasang yang 6 tera ya, secara langsung. Sini nih ya. Nah, ini dia ada kabel ya untuk masang SATA sama powernya. Kita coba pasang langsung. Kita cek di Crystal Disk Mark ya. Kecepatannya berapa kalau secara langsung. Nanti kita bandingkan kalau pakai docking ini ya. Docking yang biasa Bang pakai, berapa kecepatannya. Oke, ini udah terpasang ya. Nih, udah nyala, terpasang di komputer langsung ya. Pakai kabel SATA nih. Kita coba cek di Crystal Disk Mark. Tadi sudah masuk ya. Agak kedengar kan ya. Ini memang ada kipasnya nih kayaknya ya. Ya, jadi kedengar berisik gitu ya. Kita coba ya.
Oke, jadi kesimpulannya tadi ya, terlihat bahwa memang untuk read-nya ini ada di 100 MB kalau kita pasang harddisk langsung. Sedangkan kalau pakai docking ini turun di sekitar 40-an ya. Kurang lebih lah, nggak terlalu jauh ya untuk read ataupun untuk write. Untuk write-nya di 98, yang ini di 38 atau 37 kalau kita masang harddisknya di docking ini gitu ya. Nah, untuk copy file yang besarannya 13 GB ya jauh juga ya. Ini kecepatannya kalau kita pasang harddisk langsung di komputer itu rata-rata di 100 MB ya. Sedangkan kalau kita pakai docking ya sekitar 30-an atau sepertiganya lah kecepatannya. Jadi kalau yang dipasang langsung itu bisa 2 menitan gitu ya, 2 menit lebih sedikit lah, beberapa detik gitu ya. Nah, kalau yang pakai docking ini sampai di 5-6 menit ya untuk copy file yang besarannya di 13 GB. Jadi ya memang karena perbedaan interface ya, karena kalau yang ini kan langsung ke motherboard pakai SATA gitu ya, kalau dicolokin langsung ya ininya. Kalau yang ini ya pakai tadi ya, pakai USB ini gitu, USB masuk, nanti USB yang A ini masuk ke motherboard gitu. Jadi otomatis ada perbedaan interface yang membuat kinerja harddisk ini berbeda kalau kita pasang langsung dengan pakai docking. Nah, tapi memang kenapa ngambil ini ya tadi kebutuhannya untuk penyimpanan data gitu ya. Biar kita data-data yang gede ini kita copy file ke sini, kita simpan di sini dan tidak dinyalakan setiap saat ya. Melainkan hanya dinyalakan kalau perlu aja gitu. Kesimpulan akhirnya dengan harga 2 jutaan, walaupun memang ini belinya 1,5 juta ya. Ya kalau untuk beberapa orang ya, terutama untuk yang seneng edit video gitu ya, menyimpan data-data penting atau data server gitu ya, data-data aplikasi dan lain-lain yang perlu dockingnya atau yang perlu portable lah gitu ya, karena ada juga docking yang kayak server gitu gede gitu ya, itu jarang dibawa-bawa. Kalau ini bisa kehitungannya hitungan portable ya, bisa dibawa-bawa, ini cukup worth it lah gitu ya, cukup layak untuk dimiliki gitu, terutama untuk para konten kreator atau para kontainer ya. Para kontainer ini sangat membantu untuk menyimpan data-data yang biasanya cukup gede ya untuk pembuatan video di YouTube, di TikTok atau ataupun video media sosial yang lain ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.